Keajaiban membaca sholawat Jibril juga bisa Anda rasakan sendiri. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukrulillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya berada di sebuah bukit di kaki Gunung Menoreh. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati pemandangan yang indah di pagi hari ini. Nah, dan hari ini saya mau cerita pengalaman mengenai mengamalkan sholawat Jibril. Jadi sholawat Jibril ini selain bisa digunakan untuk wasilah, untuk menarik rezeki yang halal, yang berkah, barokah, dan juga bermanfaat, namun ternyata sholawat Jibril ini juga bisa memberikan ketenangan kepada hati orang yang mengamalkannya. Bisa memberikan kenyamanan kepada orang yang mengamalkannya. Jadi meskipun kita memiliki hutang yang banyak, masalah yang besar, problem yang belum bisa diselesaikan, cicilan hutang yang belum lunas, dan semua masalah-masalah apapun itu, dengan mengamalkan sholawat Jibril, meskipun semua masalah kita belum selesai, tapi kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketenangan itu sangat mahal. Ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan kedudukan, dan tidak bisa diberi dengan hal-hal yang berbau dunia. Karena ketenangan hati kita ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Baik, silahkan pada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan video ini, langsung bisa subscribe channel YouTube Taman Surga di bawah ini. Dan nyalakan lonceng di sebelah kanan, pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka setiap kali ada video terbaru dari kami, Anda bisa langsung mendapatkan updatean dari kami dan bisa menjadi orang yang pertama menonton video-video dari kami selanjutnya. Amin Allahumma amin. Yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, kami doakan mudah-mudahan sekeluarga senantiasa dilindungi dari virus corona oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga diberikan rezeki yang berkah berlimpah ruah dari Allah, serta diberikan kecukupan dari semua kebutuhannya. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata fadilah dari sholawat Jibril ini sangat luar biasa ya. Saya sendiri pernah mengalami sendiri fadilah dari mengamalkan sholawat Jibril. Dibaca kurang lebihnya satu hari itu 1000 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, rezeki bisa datang tanpa disangka-sangka. Rezeki yang tadinya mampet tiba-tiba terbuka pintu gerbangnya sehingga bisa mengalir dengan deras sekali. Dan Allah itu sudah memberikan rezeki sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan semua keperluan kita. Jadi ada sahabat channel YouTube Taman Surga mungkin yang berpikir, saya sudah bersolawat tetapi kok tidak kaya-kaya. Nah, ini kita harus kaji. Yang namanya kaya itu beda dengan cukup. Insya Allah orang yang mengamalkan sholawat akan diberikan rezeki yang satu halal, dua berkah, yang ketiga barokah, yang ketiga bermanfaat, dan yang keempat adalah rezeki yang cukup untuk kita. Nah, sedangkan kekayaan itu adalah anugerah
karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya akan diberikan kepada mereka yang kuat untuk mendapatkannya. Karena tidak jarang kekayaan itu malah bisa menjadi malapetaka dan menjadi buah si malakama atau menjadi bumerang bagi orang yang memiliki kekayaan itu. Lihatlah betapa banyak orang-orang di luar sana yang tadinya kaya raya, menikmati hidupnya dengan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi akhirnya? Ada yang masuk penjara karena terciduk KPK. Ada yang akhirnya rezeki yang dia punya yang berlimpah itu membuat keluarganya hancur dan berantakan. Ada yang menjadi perselingkuh. Ada yang akhirnya memiliki pil atau will. Ada juga yang akhirnya dengan kekayaan itu Allah cabut semua kenikmatannya. Nah, jadi Anda sekarang masih pengen kaya. Kalau kaya yang tidak berkah, kaya yang tidak barokah, maka itu seharusnya kita tidak ingin. Yang kita inginkan adalah kekayaan yang halal, yang berkah, barokah, dan bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu Maha Tahu. Allah lebih mengetahui daripada kita. Allah itu mengerti kalau kita diberikan kekayaan sekian ini, kita mampu atau tidak. Nah, dengan mengamalkan sholawat, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Kalau kita memang mampunya segini oleh Allah untuk diberikan rezeki sekian, maka terimalah karena itu adalah takaran rezeki yang terbaik untuk kita sekeluarga. Karena Allah mengetahui barangkali kalau saya atau kita diberikan rezeki yang lebih, barangkali kita menjadi sombong, kita menjadi takabur, dan kita menjadi tidak istiqomah untuk bersolawat lagi. Bahkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama halnya untuk orang-orang tertentu, maka tidak ada pengecualian bagi Allah, kecuali adalah memberikan kekayaan yang seluas-luasnya, karena Allah tahu dengan diberikan kekayaan, maka orang ini akan lebih bersyukur, orang ini akan lebih beramal, orang ini akan lebih sering bersedekah, dan orang ini akan lebih besar kemanfaatannya bagi umat manusia. Nah, oleh karena itu mari pantaskan diri kita di sini, supaya kita kalau menginginkan kekayaan, maka yang pertama pantaskan diri kita. Sudah pantas belum untuk kaya? Kalau kita kaya, uangnya mau untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar beli kebutuhan kita sendiri? Hanya untuk beli kebutuhan pribadi? Atau kita ingin untuk misalnya punya keinginan, kalau kita diberikan kekayaan dari Allah, maka saya akan membangun pondok pesantren, saya akan membantu panti asuhan, dan sebagainya. Apakah pikiran-pikiran seperti itu sudah terpikirkan oleh kita? Kalau belum, maka mulai sekarang coba kita pikirkan. Coba kita angan-angan, kalau kita misalnya diberikan kelebihan rezeki dari Allah, apa yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, begitu kita sudah memiliki impian atau cita-cita apa yang akan kita lakukan jika kita diberikan kelebihan rezeki atau karunia rezeki dari Allah, yang berikutnya yang belum tentu orang yang punya rencana berhasil melaksanakannya adalah action. Banyak orang yang punya cita-cita, banyak orang yang punya tujuan hidup, banyak orang yang akhirnya dia kemudian mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian dia lupa dengan janji-janjinya, dengan nadar-nadarnya yang telah dia sampaikan sebelumnya. Nah, kalau yang seperti ini tentu saja nanti kekayaan itu tidak akan menjadi berkah, tidak akan menjadi barokah, tetapi akan merusak. Malah bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, maka pada kesempatan hari ini saya mengajak kepada sahabat channel YouTube Taman Surga untuk senantiasa istiqomah mendawamkan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Baru saja Anda mendengarkan 7 kali sholawat Jibril yang saya lantunkan. Mudah-mudahan Anda juga ikut melantunkannya. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini mari kita amalkan sholawat Jibril itu yang pertama dengan niat yang lurus dulu. Niat kita hanya karena Allah Ta'ala, bukan untuk kekayaan, bukan untuk melunasi hutang, bukan untuk selesai semua masalahnya, ataupun pengen hajat-hajat yang lain. Tetapi yang pertama niatnya yang lurus. Niat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala.
Baru setelah itu kemudian yang kedua adalah bacalah sholawat dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas. Baca sholawat ini ikhlas. Jadi namanya ikhlas sama tidak itu buktinya seperti ini. Kita sudah bersolawat, pengen hutangnya lunas. Begitu solawat 1 tahun, hutangnya belum lunas, kemudian menggerutu. Wah, saya udah solawat 1000 tahun nih Pak Nafis, tapi hutangnya belum lunas-lunas juga. Ini namanya membacanya hati kita belum bersih, hati kita belum ikhlas. Sedangkan bukti atau tanda kalau hati itu sudah ikhlas dalam bersolawat adalah meskipun doa kita belum terkabul, meskipun hajat kita belum terlaksana, meskipun rezeki kita belum banyak, meskipun hutang kita belum lunas, meskipun masalah kita belum beres, kita akan senantiasa terus istiqomah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kunci ya, saudara-saudara. Dan yang berikutnya tentu saja ketika membaca solawat, hadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar membaca dalam bibir saja, tetapi dirasakan di dalam hati kita, seakan-akan kita rindu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, yang paling sulit dilakukan. Maka oleh karena itu saya tekankan, yaitu istiqomah, rutin, disiplin dalam membaca sholawat ini setiap hari. Bukan membaca 1 minggu setiap hari membaca 10.000 kali, kemudian minggu berikutnya tidak membaca. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tetapi istiqomah dibaca setiap hari. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberi tambahan wawasan untuk kita bersama, khususnya untuk diri saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong bantu komen, like, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa semakin bermanfaat. Dan saya doakan kepada seluruh sahabat channel YouTube Taman Surga, mudah-mudahan dikaruniai rezeki yang halal, yang berkah, barokah, bermanfaat, dan banyak. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.